Welcome to my channel. Like, share, subscribe, and let's begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima dengan NIM 2102110708. Saya akan membahas materi pengelolaan keuangan desa dengan mata kuliah Ekonomi Keuangan Daerah. Langsung saja kita akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu kekuasaan pengelolaan desa. Yang kedua, anggaran dan pendapatan desa. Yang ketiga, pengelolaan APB. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang kekuasaan pengelolaan desa. Keuangan desa itu dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Siapa sih itu kepala desa? Kepala desa itu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan. Yang pertama, menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa. Yang kedua, menetapkan PTPKD. Yang ketiga, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan dan penerimaan desa. Yang keempat, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa. Yang kelima, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perangkat desa. Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD. PTPKD sendiri itu berasal dari unsur perangkat desa yang pertama terdiri dari sekretaris desa. Sekretaris desa bertindak selalu koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa yang mempunyai tugas pertama menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa, yang kedua menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB desa. Yang keempat, menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Yang kelima, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa. Selanjutnya kita masuk yang nomor 2, yaitu kepala seksi. Kepala seksi sendiri bertindak sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya, yang mempunyai tugas yang pertama menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan bersama lembaga kemasyarakatan yang telah ditetapkan dalam APB desa. Yang ketiga, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Yang keempat, mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Yang keenam, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Kita masuk kepada perangkat desa yang ketiga, yaitu bendahara. Bendahara dijabat oleh staf urusan keuangan. Bendahara ini mempunyai tugas mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka melaksanakan APB desa. Selanjutnya kita akan membahas anggaran belanja desa. Anggaran belanja desa sendiri itu terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Yang pertama akan menjelaskan tentang pendapatan desa. Pendapatan desa sendiri itu meliputi semua penerimaan uang yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Terdiri dari pendapatan asli daerah, kedua transfer, ketiga dan pendapatan lain-lain. Kedua yaitu belanja desa. Belanja desa itu sendiri pun meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban dalam 1 tahun anggaran desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas 5 kelompok. Yang pertama itu ada penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga pembinaan kemasyarakatan desa, yang keempat pemberdayaan masyarakat desa, yang kelima belanja tak terduga. Yang ketiga itu ada pembiayaan desa. Pembiayaan desa itu sendiri meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan
pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan, pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya akan menjelaskan tentang pengelolaan APB desa. Pertama, adanya rancangan yang sekretaris desa yang menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa berdasarkan RKPD desa tahun berkenan. Kedua itu melakukannya pelaksanaan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Yang ketiga ada penatausahaan. Penatausahaan itu sendiri dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Baiklah, demikian dari saya tentang penjelasan pengelolaan keuangan desa. Jika ada salah dan kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.